Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses mengalahkan Parma 3-1 pada pekan ke-15 Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengaku puas dengan kemenangan timnya tersebut, meski mengungkapkan ada satu hal yang disesali. Inter Milan tampil dominan di hadapan puluhan ribu fans mereka melawan Parma dengan mengamankan 3 poin penting. Setelah laga melawan Fiorentina pekan lalu ditunda, Nerazzurri memiliki kewajiban untuk menang demi menjaga posisi mereka di klasemen. Meski menghadapi Parma yang sebelumnya mengalahkan tim-tim besar seperti AC Milan dan Lazio, serta menahan imbang Juventus dan Fiorentina, Inter menunjukkan kelas mereka. Gol dari Federico Di Marco, Nicola Barella, dan Marcus Thuram memastikan kemenangan Nerazzurri. Namun gol bunuh diri dari Matteo Darmian di menit-menit akhir menghalangi Inter meraih clean sheet. Inzaghi memuji performa timnya, terutama dalam mencetak gol-gol spektakuler. Namun ia menyayangkan gol bunuh diri yang terjadi di akhir pertandingan. "Gol-gol yang kami cetak luar biasa," ujar Inzaghi. "Namun satu-satunya penyesalan kami adalah kebobolan gol di akhir laga. Berdasarkan performa dan kekompakan di lapangan, tim sebenarnya tidak pantas kebobolan." Raihan 3 poin ini menjaga posisi Inter di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A 2024-2025 dengan total 31 poin dari 14 pertandingan. Striker Inter Milan Marcus Thuram mengungkapkan bahwa golnya ke gawang Parma dalam kemenangan 3-1 Nerazzurri di pekan ke-15 Serie A adalah hasil dari latihan rutin di tempat latihan. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV via FC Inter News, pemain internasional Prancis tersebut membagikan pandangannya tentang pertandingan dan peran penting latihan dalam mencetak gol. Gol ini menjadi catatan spesial bagi striker berusia 27 tahun itu, karena untuk pertama kalinya dalam Serie A musim ini, ia mencetak hanya 1 gol dalam 1 pertandingan. Sebelumnya, semua gol Thuram di Serie A datang dalam bentuk brace atau hat-trick. Namun kali ini ia menunjukkan naluri tajam sebagai poker, memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Gol tersebut tercipta dari skema sepak pojok yang telah dilatih dengan intensif. Thuram dengan cepat bereaksi terhadap umpan yang masuk ke kotak penalti, memastikan tembakannya cukup teknis untuk menaklukkan kiper Parma Zion Suzuki. Setelah pertandingan, Thuram mengungkapkan bahwa golnya adalah buah dari latihan yang terencana. "Gol itu berjalan seperti yang saya inginkan," ujar Thuram. "Saya senang karena kami berlatih dengan baik sepanjang minggu," lanjutnya. Bek andalan Inter Milan Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih awal dalam kemenangan 3-1 melawan Parma. Menurut laporan, pergantian Bastoni bukanlah karena alasan taktis atau hanya untuk memberikan istirahat. Bastoni diketahui merasakan ketegangan di otot fleksor paha kanannya. Meski begitu, FC Inter 1908 memastikan bahwa tidak ada indikasi cedera serius pada Bastoni. Pergantian dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah masalah yang lebih serius. Keputusan untuk mengganti Bastoni menunjukkan kehati-hatian Simone Inzaghi mengingat padatnya jadwal Inter Milan dalam beberapa minggu ke depan. Nerazzurri akan menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions dan Lazio di Serie A
dua pertandingan krusial yang membutuhkan kekuatan penuh tim. Federico Di Marco mengakui ada rasa penyesalan telah mencetak gol melawan mantan tim, meski ia juga sangat senang bisa mencetak gol untuk timnya saat ini. Di Marco berbicara kepada DAZN, ia juga menekankan bahwa Inter tidak boleh lengah sejauh menyangkut Piala Dunia antar klub. Kita dapat mengatakan bahwa hal yang sama yang terjadi pada tahun 2018 ketika ia mencetak gol melawan Inter terjadi, tetapi ini sebaliknya. Saya menyesal telah mencetak gol melawan Parma. Saya masih merasa terikat dengan tim itu, tetapi yang terpenting adalah tim saya sekarang menang, tegas Di Marco. Pertandingan itu sulit sejak awal, kami kebobolan beberapa serangan balik, tetapi pada akhirnya kami memang pantas menang. Pertandingan Inter Milan melawan Parma menjadi tonggak sejarah bagi Kapten Inter Lautaro Martinez. Data catatan Opta menyebut bahwa penyerang asal Argentina itu mencatatkan penampilan ke-300 bersama Inter di semua kompetisi pada laga melawan Parma, dengan torehan 135 gol yang merupakan urutan ke-7 pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Nerazzurri. Henrikh Mkhitaryan pantas dipilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Inter Milan versus Parma. Dia tampil impresif dalam kemenangan 3-1 tuan rumah. Mkhitaryan memang tidak mencetak gol di laga ini, namun dia terlibat langsung dalam proses kreasi 2 gol Inter, yaitu dengan membuat 2 assist. Mkhitaryan bisa disebut sebagai pemain paling berbahaya bagi tim lawan di lapangan. Gelandang 34 tahun ini paling banyak menciptakan peluang, yakni sebanyak 4. Dia juga mencatatkan 90% umpan akurat, termasuk 6 umpan ke daerah sepertiga akhir lawan. Perusahaan statistik sepak bola Opta memprediksi bahwa hanya Liverpool yang memiliki peluang lebih besar dibandingkan Inter untuk menjuarai Liga Champions pada musim 2024-2025 ini. Sebagaimana dilansir FC Inter News, Opta memberi Nerazzurri peluang lebih dari 1 banding 4 untuk mencapai final Liga Champions. Hanya 2 musim setelah mereka terakhir kali tampil di partai puncak kompetisi paling bergengsi di Eropa itu. Meskipun peluang Liverpool sedikit lebih tinggi, Inter tetap menjadi salah satu favorit utama dalam kompetisi ini. Kokohnya pertahanan Inter menjadi salah satu faktor utama mereka diunggulkan. Dengan pemain-pemain seperti Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, dan kiper tangguh Yann Sommer, gawang Nerazzurri sulit dibobol. Selain itu, lini serang yang dipimpin oleh Lautaro Martinez dan Marcus Thuram terus menunjukkan konsistensi dalam mencetak gol dan menciptakan peluang. Kombinasi pengalaman, strategi, dan kedalaman skuad yang berkualitas menjadikan Inter Milan sebagai kandidat kuat untuk mencapai final Liga Champions musim ini atau bahkan meraih trofi Liga Champions pertama mereka sejak 2010.